Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Arianto Manialo dari unit kerja SMP Negeri 2 Sanggalangi Satap, CGP Angkatan ke-5 Toraja Utara. Pemikiran KHD yang berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan nasional. Kala itu, pendidikan hanya dinikmati dan didapatkan hanya oleh sekelompok orang tertentu, yakni dari kaum bangsawan dan calon pegawai pemerintahan. Namun beliau mengkehendaki perubahan, bahwa pendidikan harusnya dinikmati oleh seluruh rakyat atau seluruh masyarakat. Beliau mendirikan sebuah taman siswa. Dengan didirikannya taman siswa sebagai tonggak utama, dan semua orang bisa menikmati kemerdekaan belajar tanpa melihat memandang status sosial. Taman yang berarti tempat yang menyuguhkan kenyamanan dan keindahan. KHD mengkehendaki kemerdekaan belajar bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, di mana beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. KHD menggambarkan pendidikan dalam 3 semboyan, yaitu yang kita kenal dengan yang pertama, Ingarso Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, dan yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, yang artinya di tengah atau di antara murid, pendidik mampu memberi semangat, dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti dari belakang memberi dorong. Pendidik sejatinya memerdekakan, yakni bebas dari segala ikatan, dengan suci hati, tulus, ikhlas mendekati anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba kepada sang anak. Menghamba pada murid bermakna bahwa berorientasi pada murid atau berpusat pada murid, yang berarti memberikan pelayanan pada murid tetapi tetap memperhatikan harkat dan martabat seorang pendidik. Dasar pemikiran KHD yaitu yang pertama, menuntun. Menuntun di sini berarti menuntun segala kodrat pada anak. Namun, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya sesuai dengan kodratnya. KHD menganalogikan pendidikan sebagai persemaian guru, di mana guru diibaratkan sebagai petani dan murid diibaratkan sebagai benih yang siap untuk ditanam. Benih yang kurang baik jika ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari yang cukup dan terutama perlakuan yang baik, maka benih itu akan tumbuh menjadi benih yang subur. Dan sebaliknya, jika benih yang baik tumbuh di tanah yang tidak baik dan tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup, dan apalagi tidak mendapatkan perlakuan yang baik pula, maka tidak akan tumbuh menjadi benih yang subur. Setiap benih memiliki kodrat masing-masing. Biarkanlah benih padi tumbuh menjadi padi, dan biarkanlah benih jagung tumbuh sebagai jagung. Tidak perlu memaksakan agar benih padi tumbuh menjadi jagung, dan sebaliknya. Sama halnya dalam pendidikan. Setiap murid tentunya memiliki keragaman karakter, sifat mereka memiliki minat, bakat, dan potensi dan keunikan masing-masing. Sebagai pendidik, mampu menghargai keberagaman dan tidak berupaya menyamakan keberagaman. Kemudian yang kedua ialah budi pekerti. Pemikiran KHD ialah perubahan, yakni budi pekerti, di mana budi terdiri dari 3, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta artinya menanamkan pemikiran, rasa
berarti memperhalus perasaan, dan karsa memperkuat kemauan. Dan pekerti adalah tenaga, menyehatkan jasmani. Dengan mengolah raga akan menyehatkan jasmani. Sehingga aspek ini haruslah seimbang untuk mencapai pembelajaran yang utuh. Pembelajaran yang seimbang dan utuh akan menciptakan kesempurnaan budi pekerti, dan budi pekerti akan membawa anak kepada kebijaksanaan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pemikiran KHD. Salam bahagia, salam merdeka belajar.